Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kamu durhaka kepada orang tua, seperti kisah pemuda kaya yang durhaka kepada ayahnya. Tonton video ini sampai selesai, agar kamu dapat mengambil hikmahnya dari kisah ini. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup seorang lelaki yang durhaka kepada ayahnya. Ia memiliki banyak harta dan suka bersedekah kepada banyak orang, namun tidak memperdulikan ayahnya. Berbuat baik kepada sesama adalah perintah bagi seluruh muslim, namun berbuat baik kepada orang tua termasuk sebuah kewajiban. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui surah Al-Luqman ayat 14. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku, kamu kembali. Kisah seorang pemuda durhaka yang menjadi ahli neraka ini dikisahkan dalam buku 115 kisah menakjubkan dalam hidup Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman. Suatu hari seorang laki-laki tua menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan perilaku anaknya yang kaya raya tetapi kerap mengabaikannya. Laki-laki tua tersebut menuturkan, "Wahai Rasulullah, anakku berbuat baik kepada semua orang dan mau membantu mereka, tetapi ia tidak mau membantuku sebagai orang tuanya. Bahkan, ia mengusirku dari rumahnya." Mendengar laporan orang tua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengutus seorang sahabat untuk menemui anak itu dan menasihatinya agar mau menerima dan mengurus ayahnya. Namun, pemuda itu berbohong dengan mengatakan, "Aku tidak punya cukup harta untuk mengurusi ayahku." Ia mengatakan hal tersebut hanya sebagai alasan, padahal pemuda ini memiliki banyak harta dan stok makanan berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tahu kau punya gudang gandum dan kurma. Kau juga memiliki simpanan uang yang sangat banyak." Pemuda itu tetap mengelak, "Wahai Rasulullah, siapapun yang mengatakan hal itu kepadamu pasti telah berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menasehati pemuda itu namun tak membuahkan hasil. Pemuda tersebut tetap bersikukuh tak mau berbuat baik pada ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Berdiri dan pergilah dari hadapanku. Ingatlah, tak lama lagi kau akan menyesal dan di saat itu datang, penyesalanmu itu tak lagi berguna." Untuk ayah dari pemuda tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari Baitul Mal. Mengetahui sang ayah tak lagi mengganggu, pemuda durhaka tersebut lantas merasa senang dan bebas karena tidak lagi mendapat rengekan dari ayahnya. Tak lama waktu berlalu, tiba saat untuk menjual kurma dan gandum. Namun nasib sial menghampiri pemuda tersebut, seluruh bahan makanan yang disimpan di gudang ludes dimakan hama. Pemuda itu membuka gudang tempat penyimpanan kurma miliknya. Namun, ia terkejut saat mendapati semua kurma di dalam gudangnya telah habis dimakan ulat. Tak ada yang tersisa sedikit pun kecuali biji-biji kurma yang tidak lagi laku dijual. Kemudian, ia bergegas pergi menuju gudang tempat penyimpanan gandumnya. Lagi-lagi ia kaget dan marah melihat gandum di dalam gudangnya diserang serangga. Hewan kecil itu memakan seluruh gandum hingga yang tersisa hanya batangnya. Tentu saja hal ini membuat pemuda tersebut mengalami kerugian yang besar dalam waktu sekejap.
Meskipun telah mendapatkan musibah yang besar, pemuda ini tak juga menyadari kesalahannya. Ia tak kunjung meminta maaf kepada sang ayah. Beberapa hari setelah musibah itu, ia jatuh sakit. Dan ketika ia hendak mengambil uang yang selama ini disimpannya untuk berobat, lagi-lagi ia terkejut karena semua uangnya telah berubah menjadi lempengan tembikar tak berharga. Semua teman dan kerabat menjauhi pemuda ini karena penyakit yang dideritanya. Semakin hari keadaannya semakin memprihatinkan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama beberapa sahabat. Beliau melihat pemuda itu duduk di pinggir gang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beliau menoleh kepada sahabatnya dan berkata, "Hai orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, ambillah pelajaran dari orang ini. Alih-alih mendapatkan kedudukan mulia di surga, itulah yang ia dapatkan. Lah merasa mampu membeli surga dengan harta dan kedudukannya. Ketahuilah, sebentar lagi pemuda ini akan meninggal dunia dan masuk neraka jahanam." Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku layani, patuhi?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayahmu." Hadits Bukhari and Muslim. Berbuat baik kepada orang tua adalah ciri orang beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya ia memuliakan orang tuanya.